Nah, Gue yang buka dong. Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. salam sahabat santai. Kali ini andai kata akan bahas tentang andai kata tidak ada sekolah dan kampus. Bakal apa dunia ini? Indonesia dulu deh. Indonesia dulu. Ya. Terus kementerian ada nggak? Nggak ada. Kan andai kata tidak ada sekolah dan kampus, berarti Kemdikbudristek tidak ada. Berarti adanya Ya itu yang gue pikirin sekarang. Kementerian Kebudayaan aja. Ya, hanya Kemenbud. Ya, salah, Kemenparekraf. Ya, Kok Kemenparekraf? ya maksudnya jadi satu aja. Kemenparekraf sama budaya. Kemenparekraf itu apa kepanjangannya? Pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah. Sekalian kan budaya kan diangkat dari situ kan. Ya enggak beda. Nggak, gue nganggap itu sama. Oh ya udah. Oke. Biar Berarti nanti berarti sekarang posisi Pak Wisnu Tama sama kan Pak diganti Nadiem. Sandiaga Uno. Oh iya, Pak Sandiaga Uno sama Iya. Pak Nadiem Nadiem ya. jadi satu. Either jadi satu, either Pak Nadiem mungkin jadi wakil presiden kedua atau sekretaris negara atau apa ya. Gue nggak tahu ya. Itu siapa Pak Nadiem? Ya, Oh. kan bukan Terus Pak dihilangkan. Sandiaga Uno kemana kira-kira? Tetap Kemenparekraf. Oh tetap Kemenparekraf. Ya, kita nggak bahas ke sana ya. Kita bahas andai kata, serem. Tidak ada sekolah dan kampus. Jadi ini sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan ya. Bukan kekurangan ya, lebih ke istilahnya itu pro kontra, tapi mungkin manfaat dan kerugian. Manfaatnya dari adanya sekolah dan kampus tuh orang tetap bisa mengklasifikasikan orang, atau dia bisa tahu, oh ternyata levelnya lulusan SMK atau SMA, oh ternyata levelnya lulusan S1. Bukannya untuk membandingkan ya, cuman kan emang faktanya dunia ini terbentuk karena status sosial itu. Ya. Lanjut. Terus? Ya. Terus tapi yang kerugian atau kekurangannya itu lebih ke tadi itu kekurangan. Kelebihannya berarti akan banyak manusia yang tidak gampang menghakimi orang. Kadang mungkin gue sendiri pun juga ya manusia lah. Kadang gue ngeliat yang masih maba dan memang dia SMA tuh tetap ada bedanya, walaupun dia bedanya cuma setahun. Taruhlah yang ini kelas 3 SMA, yang satu ini baru semester 2. Tetap ada bedanya gitu. Jadi gue menghakimi itu. Kalau gue sih adanya kelebihan sekolah itu membentuk cara berpikir. Artinya ada yang membimbing. Ya. Dalam membentuk cara berpikir gitu. Walaupun yang sekarang udah makin parah kan gitu. Yang parah nih yang membimbing atau yang dibimbing? Bukan dua-duanya? Bukan. Oh, lu merasa yang dibimbing ini yang kurang ajar ya? Iya. Oke. Coba Most of the most. Loh, enggak. Lihat aja kasus-kasus yang berapa tahun belakangan ini yang siswa mukul guru. Zaman kita mana ada? Kebalik kan? Zaman orang tua kita lebih tepatnya. Ya zaman Kita tuh di tengah-tengah. Emang pernah dengar berita tentang siswa mukul guru zaman kita? Di tempat gua ada sih. Oh tempat gua nggak ada. Oh emang tempat lu tuh? Enggak, jangan gitu. Enggak, kita kan beda taraf. Enggak, teman kan tidak ada yang menjadi sampai isu besar gitu kan nggak ada. Oh iya, tidak Ya, dibesarkan media. Sampai kalau sekarang kan kejadiannya nggak sekali gitu loh. Ya. Sampai berkali-kali gitu. Lah kita dulu kan dipukul aja pun mau ngadep ke orang tua bilang dipukul, kita yang takut kan? Ya, malah tambahin. Karena kita yang tambah kena marah gitu. Tapi kalau sekarang kan Bentar, kita nih samain dulu. Kan kita beda setahun ya. Gue tuh merasa gue selama sekolah tuh berada di tengah-tengah. Kalau nakal banget nih murid dia diajar sama gurunya, either kalau gurunya nggak bener ya kita bisa komplain. Jadi tidak ada yang membesarkan. Beda komplain sama yang sekarang. Oh sekarang kan benar-benar dipukul, bukan dikomplain. Ya maksudnya taruhlah kalau mau mukul tuh nggak yang dulu kan beneran pakai akik atau apa kan diplek gitu kan, nggak kayak ditegur tapi nggak diremes gitu loh. Nah kalau kita kan di masa itu kan bang, tapi kalau yang mungkin orang tua kita atau om tante kita tuh bener yang masa digampar beneran kayak rota. Nah sekarang gampar kebalik. Iya, bukan ditampar deh, cuman diomelin. Bilangnya menyakiti mental anak saya. Wah, keren sekali. Ya kalau anaknya emang bangor gimana ya? Ada lagi guru les di tempatku. Les apa? Les bahasa, les matematika, les biasa.
Kelas biasa. Ya kayak matematika gitu-gitu lah. Pelajaran lah. Ya, pelajaran. terus dia mukul anak Yang daftar. ya gitulah. Anak bimbelnya lah. Ya. Terus tiba-tiba gurunya dibilang kayak jangan mukul anak gini-gini. Kan dia mau kuliah. Ih, zaman gua Oh. kok nggak ada yang ngomong kayak gitu. Berarti dia takut. Berarti dia takut. Ya bukan dia takut. Jadi akhirnya gurunya itu pun ya disuruh minta maaf lah, inilah, itulah, gitu. Nah, tapi kadang kayak gitu kan jadi bosi malakama kan. Maksudnya Iya. kalau anaknya ini pinter playing victim, kayak mbak-mbak spill Twitter yang pinter sekarang, itu kan dia bilang, aku tuh gak bersalah, aku tuh gini, aku tuh bla bla bla. Tapi kan kita belum tentu, atau kita harus membela si mbak ini kan, atau si cewek ini. Cuman kalau ternyata kelakuannya emang kayak dajjal mau gimana? Ya itu makanya. Iya. Makanya kalau menurut gue sih untungnya ada sekolah itu dia bisa membentuk Pola pikir. pikir lah. Walaupun sistem yang sekarang kan banyak yang mengkritik karena Setuju. kita biasanya kan menghafal, seharusnya kan tidak boleh. Dan kurikulumnya sangat terbatas. Iya. Kurang specialized Iya. anak ini bagus gimana? Ya, despite dari itulah ya. Selain dari itu, tapi menurut gue pola pikir, Tata krama, sopan santun, ya. itu tetap menjadi utuh lah, walaupun kondisi sekarang sudah jangan ditanya. Mungkin karena online juga kali ya, itu berpengaruh nggak sih? Ya masalahnya ini kan bukan dari online kan kasus-kasus gitu. Dari 2018 kan sudah mulai gitu. Naik kan kasus-kasus gini kan. Terus itu kalau yang kerugiannya bener yang lu bilang akhirnya mengklasifikasikan. Gampang menghakimi orang. Ya. Tapi itu pun dibutuhin nggak sih? Maksudnya ya kalau gue mikirnya akan lebih dibutuhkan bukan menghakimi ya, untuk menilai bukan menghakimi lebih tepatnya. Iya, jadi kayak lu ada gelar, jadi lu kayak lebih bagus gitu. Nah, kalau sekarang kan memang seperti itu. Mungkin bukan dari zaman saya, dari zaman orang tua kita loh ya. Lulusan apa gitu. Taruhlah dia cuma lulusan SMA tapi udah punya usaha yang udah sustain, udah stable. Tapi giliran yang S1 masih nganggur atau apa, masih ada seakan-akan ada pride-nya. Ada kebanggaan tersendiri. Curhat. Enggak curhat. Gue belum pernah ngelamar anak orang, Iya. tenang aja. Kayaknya lu yang pernah deh. Enggak, gue gak pernah. Terus apa ya? Sebenarnya gue kemarin ini ngebaca Komik, bukan quote tulisannya gini. dari siapa? Nggak ingat. Gue lupa dari siapa. Oke, tiba-tiba muncul aja gitu. Dari si Jinping. Bukan dari si Jinping sih. Tunggu dulu. Iya. Gue lupa dari mana. Pokoknya dia bilang gini. You will see people working in suit are very successful. Oke, lanjut. Jadi kamu akan merasa orang yang bekerja dengan setelan rapi itu adalah orang yang sukses. Are sukses, bukan will be. Oke. Is a successful. Until you see that person was working for someone who is in pajamas. Oh, paham. Kayak ini guyonan dulu ya. Kenapa sih anak-anak IPS itu nggak mau milih anak IPA? Yalah, anak IPA ntar nanti kalau kerja di kesehatan, rumah sakit yang punya anak IPS gitu kan. Iya. Bener sih, itu logika yang bener ya sebenarnya. Ya gitu. Iya. Ya memang ngejudge orang dari kayak dengan adanya gelar dan segala macam itu emang ya it's more lah gitu lah. Itu lebih gitu. Tapi Anda harus lihat Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg itu kan rata-rata drop out. Dan mereka bahkan tidak punya sengaja gelar. Iya, keluar. Bahkan mereka tamatnya kuliah itu setelah mereka jadi bilioner, bukan milioner, bilioner gitu. Yeah. Jeff Bezos lah contohnya. Jeff Bezos, Amazon. Itu bacanya Jeff Bezos atau Jeff Bezos? Nggak tahu. Pokoknya itulah. Pokoknya punya Amazon lah ya. Punya Amazon. Ya itu artinya kan gelar itu tidak mendetermine who you are. But what important is what you do. That is more important. Ya, tapi kan ini meme-nya ya, tapi emang fakta sih. Ya oke lah, itu banyak kok yang keluar kuliah bahkan ke DO, Bill Gates apa segala dia nyebut. Nggak usah jauh-jauh. Yang di Indonesia itu lagi tenar sekarang. Siapa nih? Rudy Salim. Yang punya Prestige Motor.
Oh iya. Ini kan sekolah kedokteran habis itu out, dibuka bisnis. Sekarang jam tangannya lebih mahal Daripada gaji bulanan Anda. enggak, tapi tadi gue mau lanjutin yang itu tadi ya. Maksudnya banyak yang bilang kalau ya gue tuh sama-sama bukan sama, sorry, gue udah lulus. Maksudnya ada orang yang dia denial, dia menolak kalau faktanya dia tuh lulusnya lama, atau mungkin dia mantan BO, atau mungkin dia malah keluar karena memang dia malas ya, bukan karena bukan karena tentang hidup atau ekonominya yang tiba-tiba kolaps atau apa. Ya lihat tuh Mark Zuckerberg, lihat tuh Bill Gates, dia DO, Steve Jobs, bla bla. Tapi kan itu di sana, di Harvard standarnya. Kalau Anda hanya lulusan Bukan Harvard. kampus Bukan mew. Harvard. Oh, iya. Standar luar negeri. Oke, lebih tepatnya standar Amerika Serikat. Sedangkan Anda hanya mahasiswa di universitas. Wow. Terus Anda berharap lebih, kan gimana? Mereka bisa sukses karena koneksi yang pertama. Ada apa lu bilang courage, kemauan. Kemauan untuk lebih, kemauan untuk bikin ini, bikin itu. Dan pastinya memang Intel Legend-nya beda. Bukan Intel Legend yang Intel gitu, nggak seperti episode pertama kan. Lebih ke apa ya, tingkat intelijensinya lah. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Nah, gitu. Nah, Kenapa kita nah? kenapa? Kan lu Karena ada duit. ya tadi nyampe universitas WWW. Kalau lu standarnya emang udah Amerika Serikat, memang mungkin Australia kali ya, yang Amerika. Mungkin valid gitu lu bilang, ya kan gue kan bisa, salah. Gue tuh nyari passion, gue sudah nemu passion gue dengan gue keluar dari sini, gue bolos kampus dan segala macem. Nah itu mungkin valid. Tapi kalau masih Indonesia, kualitasnya gini. Ya tolong kalau emang sahabat santuy ada buktinya, ada gak sih mahasiswa Indonesia yang bukan mahasiswa malah mantan mahasiswa yang dia nggak lulus dan mungkin bahkan ke DO, bukan karena ngeluarin diri ya, terus dia bikin bisnis yang gede atau apa. Rudy Salim tuh di mana? Di Indonesia. Gue malu, gue hilang dulu deh. Soalnya Rudy Salim kan ada privilege-nya. Iya, karena Dia kedua anak kaya dong. iya, karena dia waktu kuliah itu dia udah dikasih mobil. Dan dia anak orang kaya bang. Iya, kedua orang tuanya dokter kan waktu itu. Nah, yang tidak dokter dan biasa aja. Oh iya. Kan rata-rata kalau nggak malah jadi pengabdi negara, jadi dosen, jadi apa. Lebih ke situ. Karena memang gini ya, mindset orang luar negeri itu, ketika dia tamat kuliah, emang dia nggak ada yang specifically ngincar pemerintahan tuh jarang. Ya, mereka kan bikin sendiri ya. Bikin sendiri, atau mereka di perusahaan mana, atau mereka di organisasi internasional gitu-gitu. Gabung elit global. Iya, jadi tangan kanannya mafia. Wah. Siapa tuh? Gitu Oke, kan. ya. Nah, gitu. Jadi, Tapi kenapa lu nggak kuliah di luar negeri? siapa? Diem aja, cepet. Sebenarnya Bang Ngeri itu punya kemampuan. Enggak, dan karena ada waktu fasilitas itu Enggak, tapi lu ngakui dong. Sebenarnya lu ada kemampuan dan ada fasilitas untuk ke luar negeri. Even cuman ke Malaysia atau Asia Tenggara deh. enggak, masalahnya waktu itu pas gue mau berangkat dolar lagi ngelunjak tinggi. Dolar Zimbabwe kan? Bukan Wah. dolar. Amerika Serikat. Kan Zimbabwe nggak pakai dolar. Apa pakai apa? Kan dolar Zimbabwe. Udah enggak sekarang. Diganti apa? Yuan. Yuan. Aku mendukung Belt and Road Initiative. Gitu. Membantu semua negara. Gitu. Jadi memang ada Kendala lah. kendala. Enggak, aku tadi mau ngelanjutin, berarti memang ada kekurangan dan kelebihan ketika tidak ada sekolah dan kampus dan tidak ada gelar yang diberikan ke orang secara tertulis dan secara kayak de jure lah gitu. Berarti Indonesia tidak butuh kementerian lagi. Saya Odon. Saya Nugroho. Terima kasih. Selamat mendengarkan.